ke Pak Dr. Delmus ya. Nah, saya tahu juga beliau pernah menulis disertasi tentang transnasionalisme ya, dan diterbitkan oleh penerbit Springer ya, betul Pak ya? Yeah. Nah, ya biasanya berbicara soal transnasionalisme itu ya pasti saling beririsan terkait soal Islamisme ya. Yeah. Misalnya biasanya mempromosikan pandangan yang intoleran, anti keberagaman dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam konteks lokal di Sulawesi Utara ya, apa yang perlu dilakukan oleh para pemuka tokoh agama, spesifiknya Islam, untuk mencegah meluasnya pengaruh kelompok Islam transnasional ini atau kelompok Islamis ini. Kira-kira bagaimana Pak Delmus melihat ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan kita khawatir Sulawesi Utara dimasuki oleh gerakan transnasional Islam yang khusus Islam. Begitu juga sebenarnya juga ada gerakan transnasional Kristen juga ada. Dan juga gerakan lokal politik yang sangat sektarian. Nah, kita khawatir dua kelompok ini masuk ke pemerintah. Kita tidak ingin mereka menjadi mengambil posisi di pemerintahan daerah, ya, masuk di dukung wali kota misalnya, atau masuk anggota dewan misalnya. Dan kita juga tidak mau mereka masuk di pimpinan tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia, ataupun GPI atau GEMIM di sini. Kita tidak ingin kelompok transnasional Kristen masuk di GEMIM yang kemudian sangat mengedepankan transnasional Kristen atau mengedepankan transnasional Islam yang kemudian mengekskludkan orang lain, yang kemudian Sulawesi Utara dianggap tidak lagi tempat bagi yang tidak masuk dalam filosofi itu. Nah, itulah di awal tadi saya sampaikan, filosofi daerah yang nasionalis, yang plural ini sangat penting, sama seperti filosofi Pancasila secara nasional, dan itu harus dijaga. Nah, kita berharap, saya untuk saat ini melihat masyarakat masih menolak gerakan transnasional yang Islam maupun Kristen di Sulawesi Utara. Buktinya masih banyak tokoh-tokoh yang dikedepankan dalam memimpin itu adalah mereka yang nasionalis. Ketika saya pernah mendengar juga katakanlah wacana atau yang menyebutkan Sulawesi Utara ini rukun karena agama mayoritas. Tapi kemudian itu tidak tepat juga, karena kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh Muslim yang terlibat dalam pluralis di Sulawesi Utara. Tokoh-tokoh MUI, ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara itu selalu menjadi tokoh pluralis di Sulawesi Utara. Karena itu kerukunan di Sulawesi Utara bukan hanya peran satu kelompok agama, juga kelompok Islam dan seterusnya. Nah, begitu juga yang kita khawatirkan tadi, lokal politik, bahwa ini Indonesia merdeka sudah sekian lama, kita sudah berpindah migrasi transmigrasi dari waktu ke waktu. Generasi Muslim di Sulawesi Utara itu sudah menjadi bagian dari lokal atau adat orang yang sudah memiliki, katakanlah orang yang sudah Sulawesi Utara gitu, karena meskipun orang tuanya bisa saja datang dari daerah lain, tapi mereka lahir dan besar di sini, yang sudah tidak mengenal lagi budaya di luar Manado atau Sulawesi Utara, yang mereka tahu dari kecil. Mereka kalau sekolah di sekolah umum mereka berteman dengan yang berbeda agama, dan karena itu kita tidak akan menganggap mereka itu bukan warga lokal Manado yang sering disampaikan oleh kelompok lokal ini. Jadi secara umum masyarakat saya lihat menolak, dan kita juga masih melihat secara di politik tokoh-tokoh yang diangkat menjadi ketua keagamaan itu MUI, GEMIM dan seterusnya itu masih yang nasionalis selama ini. Nah, kita khawatir kalau mulai masuk satu-satu, termasuk pimpinan lembaga perguruan tinggi dan seterusnya. Dan kita, alhamdulillah saya melihat sejauh ini masih tokoh-tokoh pluralis, nasionalis yang memimpin, menjadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Utara. Berarti terkait isu yang sering dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa orang Muslim yang ada di Manado itu pendatang sudah tidak relevan lagi, Pak, tidak relevan, karena tadi saya sudah sampaikan tokoh ketua MUI Sulawesi Utara itu sudah lama di sini dan selalu memperjuangkan pluralisme, selalu memperjuangkan nasionalisme, selalu memperjuangkan Sulawesi Utara yang toleran. Lalu kenapa kita tidak menganggap mereka bagian dari Jadi kalau Pak Delmus misalnya keluar daerah, orang tanya, Pak Delmus dari mana? Ngomong dari Sulawesi Utara atau dari Sumatera Barat? Ya, kalau sekarang ya tentu saja dari Manado yang dari Manado, karena bisa saja sudah jadi orang Manado ya. Iya betul, sudah 23 tahun tadi disebutkan di sini. Dan termasuk ya, saya bisa memimpin lembaga pendidikan di
Sulawesi Utara, di Manado itu menunjukkan toleran nasionalisnya orang sini. Kenapa bisa orang dari luar bisa, kalau bahasa yang sering muncul, tapi kan karena saya sudah menjadi bagian dari Sulawesi Utara yang toleran itu.